Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, kata Nabi, falyukrim dhaifa, hendaklah ia muliakan tamu. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah atas rahmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Memang jemaah yang dirahmati Allah, nikmat itu akan terasa kalau ia sudah tiada. Kapan indahnya nikmat hidup? Kalau sudah mati. Kapan indahnya nikmat sehat? Kalau sudah sakit. Ketika azan berkumandang hanya kita bisa mendengar, tapi langkah kita sudah terbatas. Mungkin hanya bisa meneteskan air mata. Teringat dulu bisa hadir bersama BBC, sekarang tinggal hanya kenangan. Sebelum kenangan itu terjadi, gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya agar kita tak menyesal di kemudian hari. Ya Allah, dulu waktu sehat saya hadir, ya Allah. Apa boleh buat? Ingin hati muluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada kesempatan kecuali beliau menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ana atqakum billah. Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Rasul dijamin syurganya. Tak boleh masuk syurga kalau Muhammad belum masuk ke dalamnya. Tapi apa kata Nabi? Afala akun abdan syakura. Bukankah aku ingin hamba yang pandai bersyukur? Jemaah yang dirahmati Allah, maka marilah kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu marilah kita berlomba-lomba, karena kesempatan hanya sekali dan tidak akan pernah berulang kembali. Salat di Masjid Al-A'la bersama BBC hanya sekali,
tanggal ini hanya sekali, tidak akan lagi berulang di masa-masa yang akan datang, pun akan kembali, tapi pada tanggal yang berbeda dan kesempatan yang berbeda, kalau Allah masih mempersinggahkan kita ke sana. Yang memuliakan Bapak Imam, kepala kampung dan seluruh aparatur kampung, pada BBC dan pengurus dan jamaah yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, menjadi orang yang terbaik, kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik dalam perspektif Nabi adalah orang yang dirasakan manfaat oleh orang lain. Selama kita dirasakan manfaat oleh orang lain, maka Allah menuliskan kita sebagai orang yang terbaik. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jemaah rahmati Allah, ada 3 kata kunci yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, dan menariknya, uniknya adalah ini Allah kaitkan dengan keberimanan. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kata Nabi, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia muliakan tamunya. Tamu itu menjadi satu penilaian indikator kebaikan manusia. Sehingga dalam kisah, dalam hadis disebutkan, baginda sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Beliau tanyakan, siapa yang akan menjamui tamu ini malam ini? Seorang sahabat mengangkat tangannya, saya ya Rasul. Belum dia ngecek apakah dia orang yang punya makanan atau tidak, tapi dia ingin berlomba-lomba kepada kebaikan, dia mengatakan, saya ya Rasul. Jadi jemaah rahmatillah, inilah bedanya keinginan sahabat dalam berbuat baik. Dia bawa pulang tamu ke rumahnya, dia tanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan untuk tamu kita? Istri mengatakan, tidak ada makanan kecuali makanan untuk bayi kita. Maka ia mengatakan, kalau demikian nanti usahakan saya pura-pura makan. Kalau makan sudah dihidangkan, kamu dekat dengan lampu. Karena dulu lampunya bukan lampu seperti ini. Jadi dia tiupkan lampunya, matilah lampu, makanlah mereka bersama-sama. Yang beliau sama istrinya itu makan angin. Yang tamunya makan dengan lahapnya, karena dia fikir sama-sama makan. Dia tidak tahu kalau tuan rumah makan angin, yang ia makan makanan. Jemaah dirahmati Allah, rupanya perbuatan kebaikan kepada orang lain tidak pernah sia-sia, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu subuh hari berjamaah, nah tadi yang disampaikan oleh Pak Imam, berjamaah, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat. Baginda mengatakan, Allah kagum kepada anda berdua terhadap apa yang anda kerjakan terhadap tamu ini. Allah kagum kepada anda. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, pada poin ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat kepada kita lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berbuat kepada orang lain, Allah akan berbuat baik kepadanya. Jadi ada rumah duafa, ada bantuan-bantuan sosial. Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan sesuatu setelah kita memberi. Maka ada hadis mengatakan, anfiq umfiq alaika.
Kalau kau berani memberi, maka saya yang akan menggandakan pemberian kepadamu. Jadi Allah hendak berikan kita, Allah tunggu ini berani beri tidak ya? Kalau dia berani beri, Allah sudah siapkan pemberian itu yang berlipat ganda. Maka orang yang berbuat baik kepada orang lain tidak pernah menjadi miskin dalam hidupnya. Tidak pernah. Ada enggak cerita Abdurrahman bin Auf kemudian karena dia banyak bersedekah, hidupnya apa-apa miskin? Ada ceritanya? Tidak ada cerita. Ada enggak cerita Utsman bin Affan karena kayanya dia sedekahkan hartanya miskin kemudian? Ada ceritanya? Tidak akan lembaran cerita tentang itu. Yang ada sampai sekarang ini, kalau kita umrah, kita akan dikatakan inilah wakaf Utsman bin Affan. Utsmannya sudah tidak ada. Kemana beliau? Beliau sudah pergi selama-lamanya. Wakafnya masih dikenal dan dikenang oleh orang banyak. Rumah-rumah duafa ini masih ada, walaupun yang menginfaknya sudah tiada, namanya masih dikenang oleh orang, walaupun orangnya sudah tiada, didoakan oleh orang yang tinggal di dalamnya. Masya Allah, mengabadikan sesuatu yang tidak pernah abadi. Harta itu tidak abadi, tidak. Tetapi ketika kita celengkan 2.000, 20.000, maka ia berubah menjadi harta yang abadi. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat kelak nanti orang mengenang kekayaannya, mengenang mobilnya, dia bilang mari hartaku. Maka dijawab ma min malika, tidak ada hartamu, illa ma akalta fa afnait. Hartamu itulah yang kau makan dulu. Walaupun sebanyak apapun harta kita punya, kan makan tidak lebih 3 kali sehari. Selebihnya hanya untuk mungkin dikenal oleh orang kekayaan kita. Wa ma labista fa adlaita, dan yang kau pakai dan itu sudah usang. Wa ma anfaqta fa abqaita, dan yang kau sedekahkan itulah hartamu yang abadi. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang lain itu menghadirkan kebaikan dan menjadi manusia yang hebat dalam dunia ini. Yang kedua jemaah rahmati Allah, hadisnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia hubungkan silaturahimnya. Jemaah rahmati Allah, ada satu penghalang, yang penghalang itu akan menjadikan dia sebagai sater. Dia tidak boleh masuk surga karena dia putuskan hubungan silaturahim. Baginda mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang putuskan hubungan silaturahim. Walau banyak ibadahnya, walau banyak hajinya, walau banyak sedekahnya, tapi kalau dia putuskan satu rahim, maka menjadi penghalang dia untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling baik, orang yang merasa butuh kepada orang lain. Kalau orang kita bertemu dengannya, dia menghindar daripada kita, datanglah kepadanya. Saya butuh kepadamu walaupun kamu tidak butuh kepada saya. Itu orang yang paling baik. Karena Allah sengaja menjadikan manusia makhluk yang saling membutuhkan. Zon political, makhluk sosial. Kita tidak bisa bahagia duduk sendiri, tidak bisa, walaupun dengan segala kekayaan kita akan mati dalam kekayaan itu. Dan orang yang paling baik adalah orang hidup di dalam kebersamaan. Filosofi salat kita, salat yang paling baik salat berjamaah, kebersamaan. Puasa berjamaah enggak puasa? Umailun be Ramadan Pak di masjid, boleh lain masjid? Enggak boleh. Jamaah puasa Ramadan sama-sama. Itu haji Pak kan be boleh nyanyi, boleh lain? Enggak boleh. Kenapa? Karena berjamaah. Ibadah dalam agama kita selalu diberikan inspirasi
untuk hidup berjamaah, hidup dalam kebersamaan. Maka kita akan bahagia kalau kita bisa bersama dalam duka dan suka. Maka dengan rahmati Allah, dalam unit yang paling kecil kita hidup dengan keluarga, ya. Yang paling indah kan orang yang punya keluarga, ya. Nah, yang belum punya keluarga sudah boleh kawin, yang sudah jangan lagi. Karena indahnya dengan keluarga, Allah tahu. Walaupun bagaimana hebatnya kita tidak akan bahagia tanpa ada pendamping kita. Nah, walaupun kalau kita sering atau biasa dengan suami istri kan seolah-olah biasa saja, enak. Tapi kalau beliau sudah pergi 1-2 hari baru terasa nggak enak juga sendirian, ya. Telepon tiap hari, halo, gimana? Umi di mana ini? Ya, kenapa? Ya anak-anak nanya, bukan anak-anak, ayah anak-anak yang lagi nanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa ada orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa ditemani. Maka oleh karena itu, unit yang paling kecil, keindahan bersama keluarga, makan bersama, ya, adalah satu kebahagiaan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam kalau beliau susah, gelisah dalam menyampaikan dakwahnya, kemana beliau kembali? Kembali ke dalam unit keluarganya. Beliau bilang, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Di sana ada sesuatu yang tidak ada di tempat yang lain. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan inilah yang mesti kita rasakan, dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya keluarga tapi dia tidak bisa menikmati keluarganya. Mau pakai tapi. Jadi artinya apa? Itu nikmat yang dia tidak bisa menikmatinya. Allah telah berikan nikmat kepadanya, tapi sayang dia tidak bisa menikmatinya. Maka salah satu doa kita, ya Allah, berikan saya nikmat dan kemampuan saya untuk menikmati nikmat yang telah kau berikan. Betapa banyak orang Allah berikan kepadanya harta, tapi kita tanya, gimana Pak? Mana ada, saya tidak punya apa-apa. Masya Allah, Allah berikan segala-galanya, tapi dia merasa dia tak punya apa-apa. Kenapa? Karena dia diberikan nikmat dan tidak diberikan kemampuan untuk menikmatinya. Maka dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi Allah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia sambung. Ya, kalau sambung maknanya apa? Sudah punah, terputus. Maka laisal wasil bil mukafi, bukanlah menyambung itu saling berkunjung, tapi menyambung itu adalah menyambung kembali tali yang sudah pernah putus. Mungkin malah dengan keluarga yang dekat, dengan pamannya, dengan abwa. Anak abwa berkahabari. Berapa lama Pak? Hai kali bang tahun 5 tahun. Padahal dalam agama kita Nabi mengatakan, la yahillu limrin an yahdura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya, tidak ngomong dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini bukan 3 hari, 5 tahun. Berapa hari? 365 kali 5 kurang 3 berapa itu? Itulah hari-hari yang haram. Itulah hari-hari yang haram, yang dilewati. Di hari itu dia ibadat, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia berada pada hari-hari yang haram. Kenapa? Tak tersambungkan hubungan silaturahim. Waktu ingin ketemu, ingin minta maaf, kata syaitan, jangan. Sakit hati kenyamun, jangan. Ya enggak? Ada kepingin kita datang, ingin kita berjabat tangan, ingin kita mohon maaf, kata syaitan, jangan. Dia yang datang kepadamu, bukan kamu datang kepada dia. Memang dia siapa? Insyaallah dibangkitkan egoisme kita
sehingga kita tak pernah minta maaf sampai ajal menjemput nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih dia menjadi orang yang saling bermusuhan. Surga Allah tertutup bagi mereka yang tidak bisa menyambung hubungan satu rahim. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, orang yang paling baik orang yang mengalah datang, assalamualaikum, Abu minta maaf, mungkin saya yang salah. Kenapa demikian? Karena kita ingin meraih kebaikan dan kenikmatan yang lebih besar. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah ingat kisah Abu Bakar. Abu Bakar pernah mengatakan sesuatu kepada Bilal, mengatakan, wahai anak yang perempuan budak hitam, begitu ya. Jadi Bilal meneteskan air mata. Beliau datang kepada Rasulullah meneteskan air mata. Dipanggilnya Abu Bakar. Rasul bertanya, itu betul apa yang kau katakan hai Abu Bakar? Itu perkataan jahiliyah seperti itu. Maka menangislah Abu Bakar. Beliau minta Bilal, Bilal injakkan leher saya Bilal, saya menyesal. Apa maknanya? Begitulah sedikit kesalahan, dan bagi mereka sangat besar rasanya, karena hidup bukanlah hidup dunia, tapi ada hidup yang lebih abadi, yaitu hidup yaumil mahsyar kelak nanti. Jangan pernah menyakiti hati orang lain, karena hati yang tersakiti mungkin akan dibawa sampai mati. Hendaklah bahagiakan orang lain, dan di antara sedekah yang besar adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, walaupun hanya sepotong kata. Lagak tak wajah doa, cantik kali bajunya, Masya Allah, menyenangkan orang lain. Itu sedekah yang luar biasa. Biasakan kita berbicara, bertutur kata yang membahagiakan orang lain. Orang tidak mengharapkan harta kita, orang tidak mengharapkan kekayaan kita, tapi mereka senang mendengarkan ucapan bahasa yang membahagiakan. Siapa orang yang tidak merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua orang merindukannya. Maka orang-orang musyrik Mekah mengatakan, kamu kalau ke Mekah ini ya, jangan datang ketemu Muhammad, karena Muhammad itu penyihir. Walaupun bagaimana kau benci, kalau ketemu dia berubah jadi cinta itu. Kenapa demikian? Karena kalau sudah ketemu Rasulullah, bahasa tutur katanya membahagiakan siapapun. Orang yang sengsara bertemu Nabi jadi bahagia. Orang yang susah ketemu jadi senang. Itulah rahasia di balik pertemuan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita enggak, orang bahagia ketemu kita susah jadinya. Ya enggak? Benar senang, ada berbuat kalau susah. Itu jemaah rahmatullah. Jadi hadirkan sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain, walaupun hanya sepotong kata. Mami tak lagau, hanya pun sepotong kata. Bahagiakan orang lain. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita muliakan tamu. Bagaimana yang paling indah muliakan tamu itu? Talaqul wajh wa husnul kalam wa tibul kalam. Wajah yang berseri dan bahasa yang menyejukkan, itu memuliakan tamu. Masya Allah, bagaimana kabarnya, dari mana? Menyenangkan orang lain, itu bahagian dari memuliakan orang lain. Karena manusia ini jemaah rahmatullah makhluk yang Allah berikan perasaan. Perasaan itulah yang membuat kita bahagia dan sengsara. Mungkin dengan satu kata orang bisa bahagia, mungkin dengan satu kata orang bisa sengsara. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, kita bilang
rongkek tak kok, itu langsung beda. Langsung beda, pengaruh kepada orang itu. Padahal hanya sepotong kata. Nah, coba kita pulang ke rumah, Assalamualaikum, Masya Allah, enak kali makanannya ya. Itu senang Sultan luar biasa. Apa bang? Masak lagi? Oh, jangan nanti aja, enggak, maksudnya ini enak kali. Dia mau masak lagi, senang dia. Apa yang motivasikan beliau? Apakah uang? Bukan, tapi hanya ucapan tadi yang menyenangkan. Apa ini makanan? Asin kali. Langsung down beliau. Itu apa? Bahasa akan memberikan satu pengaruh yang luar biasa. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, falyasul rahimah, sambungkan hubungan satu rahim. Ya, apa susahnya? Minta maaf ya, mungkin saya keliru. Ucapan yang sederhana, tapi dampaknya yang tidak sederhana. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia memilih diam saja. Jemaah dirahmati Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah mengatakan bahwa barang siapa orang yang menjamin kepada saya dua rongga, saya jamin baginya surga. Rongga yang mana? Yang pertama rongga mulut, yang kedua rongga kemaluan. Itulah, kalau kita mampu menjaga itu, Nabi menjamin kita untuk menjadi penghuni surga. Rongga mulut, makanan, minuman, ucapan, ngomong, itu luar biasa. Dan manusia ini makhluk yang tidak bisa kalau tidak bicara. Ya, kalau bilang ini jangan bicara, itu susah. Jangankan dalam jaga, dalam tidur pun ngomong dia, ngigau. Dia manusia, dalam tengut pun berhaba. Jadi manusia ini senang ngomong dia. Jadi oleh karena itu kalau berbicara, pilihlah kata yang baik, pilihlah topik yang bermanfaat, pilihlah sesuatu yang memberikan, membahagiakan orang lain. Falyaqul khairan aw liyasmut. Bayangkan salah satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Beliau jawami al-kalim. Singkat ucapannya, padat isinya. Maka jemaah rahmati Allah, para sahabat dan kita semua, kita hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang keluar dari Nabi itu dihafal. Kenapa? Karena yang keluar adalah mutiara-mutiara yang sangat berharga. Setiap ucapan beliau ada maknanya, ada faedahnya, ada fungsinya. Bukanlah kata-kata yang lara, yang sia-sia, apalagi lagi menyakitkan orang lain. Jadi jemaah dirahmati Allah, kehebatan Rasulullah, Allah berikan jawami al-kalim, ucapan yang singkat tapi sangatlah padat maknanya. Jemaah dirahmati Allah, maka oleh karena itu orang-orang yang menghafal hadis Nabi itu menjadi orang-orang yang tidak biasa. Nabi SAW ketika beliau berdakwah di Taif, ya, beliau dilempar dengan tai onta, dengan batu, macam-macam lah, sehingga meneteskan darah dan air mata. Malaikat datang mengatakan, Muhammad, bagaimana? Apakah kita lempar gunung ini ke atas mereka? Nabi mengatakan, jangan wahai malaikat, mereka tidak kenal siapa saya. Kalau mereka kenal saya, pasti mereka tidak akan berbuat seperti ini. Kalau mereka tak beriman, mungkin nanti anak mereka akan beriman. Kalau anak mereka tak beriman, mungkin cucu mereka akan beriman. Oh, Nabi orang yang sangat optimis dalam hidup. Nabi bukan orang yang pesimis. Nabi selalu optimis dalam hidup ini, selalu melihat ada kebaikan-kebaikan. Kita bocor ban aja sudah pesimis, Masya Allah, bocor ban aja sudah pesimis kita. Nabi adalah orang yang sangat optimis. Ternyata optimis Nabi itu Allah wujudkan. Bagaimana wujudnya? Lahir dari kota itu yang dulu mengusir Nabi itu seorang penghafal hadis yang luar biasa. Namanya Abu Hurairah.
Abu Hurairah. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca hadis kan sering ya, an Abi Hurairah kan gitu. Banyak hadis-hadis. Beliau jemaah rahmati Allah unik. Beliau tidak lama baru masuk Islam tapi hadisnya banyak. Sehingga para sahabat bertanya, Abu Hurairah, engkau baru masuk Islam, kau banyak kali hadisnya. Kata beliau, saya ni orang miskin. Saya ni enggak banyak kegiatan. Kegiatan saya di mana ada Nabi, di situ ada saya. Selalu menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu hari kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan hadisnya, barang siapa yang ketika saya ngomong, saya bicara, dia buka ridaknya, lalu selesai dia tutup ridaknya itu, maka dia tidak akan pernah lupa untuk selama-lama. Maka Abu Hurairah itu mendengar itu, beliau praktekkan, maka jangankan satu kata, satu huruf pun beliau tak lupa. Satu huruf pun beliau tak lupa. Pernah dicoba, pernah diuji. Hadis yang sama ditanya sekarang, ditanya tahun yang akan datang, tidak lupa satu huruf pun. Kenapa? Karena beliau mendapatkan tadi kesempatan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmatillah, apa maknanya bahwa Nabi ucapan-ucapan dihafal, 5.000 hadis lebih dihafal oleh Abu Hurairah. Begitulah rahasia di balik ucapan yang baik-baik. Maka oleh karena itu jemaah rahmatillah, marilah kita memberikan tutur kata yang indah, yang baik, yang menyenangkan orang lain. Walaupun kita mungkin tak bisa bersedekah dengan harta, marilah kita bersedekah dengan kata-kata. Akan lebih baik lagi kita bisa bersedekah dengan harta dan bersedekah dengan kata-kata. Jemaah rahmatullah, kita biasanya kalau ingin pergi, ingin musafir, apa yang kita minta pada orang tua? Kita minta sedekah kata-kata. Abi, lu kena jak mungkin sesuatu yang sampaikan beliau, sampaikan untian kata yang singkat, itulah sedekah kata-kata yang kita bawa sebagai bekal dalam perjalanan kita. Kita bukan hanya bawa harta, tapi kita bawa sedekah kata-kata yang menata agar kita dapat menjalani perjalanan dengan baik. Semoga jemaah rahmati Allah, Allah berikan kemampuan kita untuk bertutur kata yang baik, berbicara yang indah, dan bisa menyenangkan orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك
منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا
ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah, syada la ilaha illallah, syada anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan rahmat Allah kita hadir di rumah Allah ini, di Masjid Baitul A'la, Jam Masjid. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah subuh yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fauzi Saleh. Inti dari pihak beliau betapa kita dalam kehidupan ini harus betul-betul punya komitmen ya. Salah satu komitmen yang beliau sampaikan itu bagaimana kita menjadikan hadis-hadis Rasulullah ataupun sabda-sabda Rasulullah itu sebagai sebuah pedoman petunjuk. Dan beliau menyampaikan betapa mulianya ketika kita memegang kehidupan itu melalui hadis-hadis Rasulullah. Dosia ini menggambarkan betapa kehidupan hari ini kita jauh dari hadis-hadis Rasulullah, dari mempedomani hadis Rasulullah, sehingga banyak kehidupan kita ya merasa tidak sesuai dan juga keberkahan-keberkahan itu tidak datang. Dan ini menjadikan motivasi bagi kita untuk pagi ini, mulailah kita kembali membuka lembaran-lembaran hadis. Yang paling penting daripada yang kita ambil dari hadis itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam, beliau mengatakan dalam keluarga kita, bagaimana harmonisasi dalam keluarga antara suami dan istri, anak-anak yang ini menjadi unit terkecil yang ketika keluarga satu dan keluarga lain bersama punya prinsip yang sama, maka dia akan menjelma menjadi sebuah kekuatan besar. Dan inilah kebangkitan yang kita harapkan, yaitu bangkit dalam suasana kembali kepada masa kemasan di masa Rasulullah SAW. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fauzi Saleh barusan tentang pentingnya silaturahmi. Kita sangat berterima kasih dengan adanya BBC ini. Mudah-mudahan terus berkiprah menyampaikan pesan-pesan moral kepada seluruh umat di seluruh alam. Itu yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih kepada YouTuber kita Pak Iwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengharapkan semua masyarakat yang seluruh Aceh mengharapkan bahwa kita sama-sama untuk gerakan Safari Subuh. Apabila komunitas yang sudah ada, semua masjid sudah penuh, itu kita bubarkan pun dan tidak ada lagi pun, nggak ada masalah. Karena ini saya lihat antusias masyarakat hampir seluruh daerah sudah tumbuh sendiri Safari Subuh yang digagas oleh kawan-kawan dari dahulu. Dan pada saat itu adalah Safari Subuh BBC yang perdana, dibantu oleh semua jamaah-jamaah baik di daerah dan di sekitar kota.
Mungkin itu saja dapat sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.